Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Durus Lughatil Arabiyyah di jilid 2 halaman 70. Di halaman 70 pada pelajaran yang ke-10. Kita sudah baca bacaannya kemarin. Bisa masuk tamarin. Latihan. Baik. Baca. Tamarinu. Latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Liziyarati man zahaba Zakaria. Untuk mengunjungi siapa Zakaria pergi? Zahaba li ziyarati Hamidin. Dia pergi untuk menziarahi Hamid. Ya, mengunjungi Hamid. Bagus. Mata zahaba. Kapan dia pergi? Zahaba ba'da salatil fajri. Ia pergi setelah salat subuh. Perhatikan zahaba ini. Ini fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi. Jawazan takdiru. Huwa kembali ke mana? Zakaria. Ya. Bisa? Baik, lanjut. Aina yadhhabu Hamidun belum. Sabar. Aina yadhhabu Hamidun ba'da salatil fajri. Kemana Hamid pergi setelah salat subuh? Zahaba ila suqi. Di sini fi'ilnya pakai yadhhabu. Menunjukkan kebiasaan dia. Kebiasaan yang berulang tiap hari. Kemana biasanya Hamid pergi setelah salat subuh? Yadhhabu ila. Ulang, yadhhabu. Yadhhabu ila suqi. Ia pergi ke pasar. Baik. Terus? Mata yarji'u minas suqi. Kapan dia pulang dari pasar? Yarji'u bis sa'ati sabi'ati. Dia pulang pada pukul 7. Mada yaf'alu fil bait? Apa yang dia lakukan di rumah? Apa yang dia kerjakan di rumah? Yaqra'us suhufa wa yasma'ul ahbara minal ida'ati. Dia membaca koran dan mendengarkan berita-berita dari siaran radio. Mata yadhhabu ilal masna'i. Kapan dia pergi ke pabrik?
Yadhhabu fis sa'ati tasi'ati wan nisf. Dia pergi pada pukul 9.30. Terus Kam 'amilan ya'malu fi masna'ihi. Berapa pekerja yang bekerja di pabriknya? Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna 'amilan. Bekerja padanya 125 pekerja. ya pekerja, karyawan bisa ya. Terus Kam muhandisan ya'malu fi masna'ihi. Berapa insinyur yang bekerja di pabriknya? Ya'malu fihi muhandisani. Bekerja padanya 2 orang insinyur. bagus ya. Jadi ini selalu di Durusul Lughah dari jilid 1 sampai sekarang di jilid 2 dan terus sampai jilid 3 itu latihan pertama biasanya apa? Menguji pemahaman murid tentang apa yang sudah dibaca di awal pelajaran. Ya, paham ya? Dan ini tentunya akan bisa dijawab dengan baik dengan memahami apa yang sudah dibaca dengan baik pula. Taib. Nah, bahkan di jilid 2 ini dikembangkan. Ya, kasih tanda benar, kasih tanda salah. Ya, yang benar kasih tanda benar, yang salah kasih tanda silang. Di sini mulai meningkat. Sahih. Dia minta benarkan. Berarti apa yang ada? Anu salah semua. Ya. Ya, apa yang disebutkan ketika perintahnya sahih, benarkan, berarti yang disebutkan semuanya salah. Disuruh benarkan. Ya, beda ya. Meningkat sedikit, yang lebih sulit. Karena kita harus memahami di mana letak kesalahannya baru kita perbaiki sesuai dengan bacaan. Siapa yang baca setelah ini? Ya, di belakang. Sahih ma yali. Benarkanlah berikut ini. Hamid bin Musa. Hamid anaknya Musa. As-sahih. Hamidun Abu Musa. Hamid bapaknya Musa. Hamid adalah bapaknya Musa, bukan anaknya. Baik. Kita sebutkan ketika berkunjung, siapa yang berkunjung? Zakaria berkunjung. Dia cuman bertemu dengan ini, anaknya ini, ya, si Musa. Paham? Jadi Hamidun Abu Musa. Hamid adalah bapaknya Musa. Bagus, terus. Yadhhabu Hamidun ila suqi ahyanan. Hamid pergi ke pasar kadang-kadang. As-sahih. Yadhhabu Hamidun ila suqi kulla yaumin. Hamid pergi ke pasar setiap hari. Ya, bagus. Ahyanan ini sebagai apa? Dharf. Dharfuz zaman. Sama juga kulla yaumin sama dharf. Terus. Yadhhabu Hamidun ilal masna'i fis sa'ati tsaminati wan nisfi. Hamid pergi ke pabrik pada jam 8:30. 8.30 ya. Astamina jam ke-8 wan nisf lewat 30. Ya betul? Yadhhabu Hamidun ilal masna'i fit tasi'ati wan nisfi. Hamid pergi ke pabrik pada jam 9.30.
Yadhhabu Hamidun ilal masna'i ba'da salati zuhri aidon. Hamid pergi ke pabrik setelah sholat zuhur juga. Ayo semua baca. As-sahih la yadhhabu Hamidun ilal masna'i ba'da salati zuhri. Hamid tidak pergi. Aydan jangan lagi. Sudah dibuang aydannya ya. Baik. Artinya Hamid tidak pergi ke pabrik setelah sholat zuhur. ya bagus. Nomor 5. Yajlisu fil baiti ba'da salatil asri. Dia duduk di rumahnya setelah sholat asar. As-sahih yajlisu fi maktabati ba'da salatil asri. Maktabihi. Baik. Apa maktab? Kantor, ya, kantor. Dia duduk di kantornya setelah sholat asar. Terakhir, Masna'u Hamidin kabirun. As-sahih masna'u Hamidin laisa bikabirin. Pabriknya Hamid tidaklah besar. bagus. Sekarang perhatikan antara penggunaan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, penggunaan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Di sini sudah mulai dikenalkan dengan fi'il mudhari dengan bentuk-bentuknya. Ada dhahaba yadhhabu, raja'a yarji'u. Taib. Ghasala yaghsilu, qara'a yaqra'u. Ini kan beda-beda wazannya ya, beda-beda wazannya. Ada fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Ada fa'ala yaf'ulu. Taib. Nanti akan dikenalkan 4 wazan, 4 bentuk wazan ya fi'il. Taib. Ayo baca al-madhi. Tamalil amsilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Ya, sebelah kanan fi'il madhi, sebelah kiri fi'il mudhari. Baca yang kanan baru yang kiri. Nomor 1. Al-madi. Jangan usah, langsung nomor 1. Dhahaba. Dhahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Ali telah pergi ke sekolah kemarin. Ya, Ali pergi ke sekolah kemarin. Ya. Pakai dhahaba kenapa? Ada keterangan amsi. Ya, kemarin berarti sekolahnya sudah terjadi sebelum dia berbicara. Maka pakai fi'il dhahaba. Terus Yadhhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Ali pergi ke sekolah setiap hari. ketika perbuatannya berulang menjadi kebiasaannya, maka dia pakai fi'il mudhari. Ya, yadullu ala istimrar. Ya, terus. Ya, sekolahnya bukan hari ini. Betul, memang dia sudah sekolah kemarin. Dia pergi sekolah kemarin. Tapi karena ini terus menerus berulang, maka dia pakai fi'il mudhari. Ada kulla yaumin, keterangan waktu setelahnya. Ya, bisa dipahami? Saya ulangi, tadi ada keterangan amsi kemarin, maka yang dipakai fi'il madhi. Tapi ketika perbuatan tersebut berulang di tiap harinya, ya, maka dia pakai fi'il mudhari yang menunjukkan terus menerusnya pekerjaan tersebut, kebiasaannya. Oleh karena itu dipakai fi'il mudhari. Yadhhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Kemarin pergi, hari ini pergi, besok pergi. Nanti libur baru tidak pergi atau sakit. Lanjut. Qara'a Ismailul Qur'ana. Ismail telah membaca Al-Quran. Berarti ketika dia ngomong ini, pekerjaan membaca sudah terjadi. Tapi ketika terus menerus, lanjut sampingnya.
Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaumin. Ismail membaca Al-Quran setelah salat subuh setiap hari. Bagus. Terus. Ghasalar rajulu sayyaratuhu. Rajulu sebagai apa? Sayyarah. Ulang. Ulang baca ulang. Ghasalar rajulu sayyaratuhu. Sayyarah mobil sebagai maf'ul bihi. Jangan sampai mobilnya juga ikut bantu. Sudah ada fa'il, jangan didobel fa'ilnya. Sudah fa'il cara apa? Abdillah. Cari maf'ul bihi. Ghasalar rajulu sayyaratahu. Pria dewasa itu telah mencuci mobilnya. Yaghsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Pria dewasa itu mencuci mobilnya setiap pekan. Bagus. Sekarang latihan nomor 4. Dikenalkan 4 bentuk fi'il mudhari. Wazan ya, wazan. Ini masih sulasi mujarrad. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, kedua fa'ala yaf'ilu, yang ketiga fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, yang keempat fa'ila yaf'alu. Ya, antum saya kasih keterangan situ ya. Yang pertama fa'ala yaf'ulu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Kasih keterangan supaya itu mudah menjelaskan. Jadi dia turun ya, bukan menyamping. Kemudian yang ketiga fa'ala yaf'alu. Yang keempat fa'ila yaf'alu. Ya, coba baca. Turun ke bawah ya, nomor 1 dulu, baru nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ta'ammalil amsilata. Waktub mudhari'al af'alil atiyati. Perhatikanlah contoh-contoh dan tulislah fi'il-fi'il mudhari berikut ini. Ya. Dan tuliskanlah fi'il mudhari dari fi'il berikut ini. Jadi dikasih fi'il madhi. Dikasih fi'il madhi, suruh tulis fi'il mudhari'nya. Dan alhamdulillah ada acuan. Ada rumusnya, lihat paling atas. Ya, lihat yang paling atas itu turun sama. Ya, sama wazannya. Baik, sama wazannya. Baik, coba baca nomor 1. Kataba yaktubu. Menulis. Oh, turun. Dakhala yadkhulu. Masuk. Sama toh? Fa'ala yaf'ulu. Dia dhammah ain fi'il mudhari'nya. Bagus. Terus. Kharaja yakhruju. Keluar. Sajada yasjudu. Sujud. Nanti halaman setelahnya dilanjut sama teman ya. Nomor 2 coba. Ini fa'ala yaf'ulu ya. Masih ada 2 nanti dibaca. Coba pindah ke nomor 2. Ini wazannya fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Ayo baca. Jalasa yajlisu. Duduk. Terus. Ghasala yaghsilu. Mencuci. Kalau mandi apa? Igtasalah. Yagtasilu. Beda ya. Cuci dengan mandi beda. Baik. Lanjut. Raja'a yarji'u. Kembali. Nazala yanzilu. Turun. Baik. Nomor 3 fa'ala yaf'alu. Wazannya fa'ala yaf'alu. Tulis ya. Ditulis itu supaya antum tahu. Tulis ya, ditulis fa'ala yaf'alu. Jadi 4 nomor ini antum taruh. Kasih di bawahnya wazannya supaya antum tahu. Ya. Karena kadang kita luput ketika mengajar. Ya, kita cuma baca, tidak mengingatkan. Ya, tidak mengingatkan apa yang jadi pokok materinya.
Baca, dhahaba. Zahaba yadhabu. Pergi. Ayo sambil nulis, baca ya. Ayo. Terus, Raka'a yarka'u. apa? Lupa. Antum sholat ngapain? Ruku satu. Ruku. Itu masdar. Ruku itu masdar. Ruku. Ya. Kitab juga masdar. Saya paham ini? Ayo lanjut. Rafa'a yarfa'u. Mengangkat. Fa'ala yaf'alu. Pekerjaan. Melakukan, mengerjakan. Apa yang biasa dia lakukan, dia kerjakan. Lanjut. Nomor 4, fa'ila yaf'alu. Fa'ila dikasro ain fi'il madhinya dan di fathah ain fi'il mudhari'nya. Ayo. Sami'a yasma'u. Mendengar. Fahima yafhamu. Paham. La'iba yal'abu. Bermain. Hafidha yahfadhu. Menghafal. Bagus, Masya Allah. Ya, siapa yang baca? Halaman 72. Berdekatannya. Siapa namanya? Hah? Khair. Berapa khair sini? Hah? 3. Khairil. Ini 3 ya? Baik. Ayo, baca. Akala ya'kulu. Makan. Qatala yaqtulu. Membunuh. Jadi ini sambungannya ya. Mestinya dibaca langsung semua. Cuman kan jatahnya orang. Jadi kita potong ya. Mestinya tadi disambung. Tidak apa-apa ya. Kita potong. Jadi ini nomor 1. Terus. Kasaro yaksiru. Mata. Patah. Rusak. Merusak. Mematahkan. Terus. Doroba yadribu. Memukul. Ini nomor 2. Nomor 2 tadi. Fa'ala yaf'ilu. Bagus. Terus. Nyambung ini ya. Nyambung ke atas ya. Nyambung ke atas. Nih urutan. Sabar. Ya. Tape. Yang ketiga. Sa'ala yas'alu. Bertanya. Fataha yaftahu. Membuka. Tape. Terakhir nomor 4. Syariba yashrabu. Minum. Rakiba yarkabu. Mengendarai. Akmilil jumalal atiyata biwad'i fi'li mudari'i munasibi fil faragi. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai pada yang kosong. Yadhhabu abi ila suqi kulla sabahin. Bapakku dia pergi ke pasar setiap pagi. Mata yadhhabu abuka minal mata yarji'u abuka minal masna'i. Kapan bapakmu dia kembali dari pabrik? Kapan bapakmu kembali? Langsung aja. Itu failnya itu. Kapan bapakmu kembali? Kapan bapakmu kembali dari pabrik? Saya perhatikan tadi ilah. Sekarang min. Kalau tadi ilah, cocoknya dengan yadhhabu. Yadhhabu abi ila suqi kulla sabahin. Kalau di bawah min. Huruf jarnya min. Berarti yarji'u. Mata yarji'u abuka minal masna'i. Bisa dipahami?
Dilihat korinahnya ya. Ini dikatakan suruh taruh fi'il mudhari yang cocok yang sesuai. Ya, dilihat korinahnya. Bagus. Lanjut. Yashrabu Ahmadul qahwata wa yashrabu Yusufu syaiya. Ayo, mana yang baca ini? Nulis. Masya Allah ya. Ini yang terjemahkan ini insya Allah dapat pahala banyak ya. Kalian baku bagi. Kenapa? Kamu yang baca, temanmu yang nulis. Ya, ini metode alhamdulillah kita sudah pakai di beberapa tempat. Ya, alhamdulillah bagus. Cuman ini memang tambahannya ya menulis ya, menulis. Lanjut di tulisannya ya. Hah? Mana absennya? Aman. Baik. Saya lanjut nomor 3. Nomor 4. Akhi yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati kulla sabahin. Saudaraku, dia membaca koran dan dia mendengar kabar dari Kabar apa? siaran kabar. Kabar. Tadi surat kabar ini kabar-kabar. Akhbar berita. Ya lupa ini. Khair. Dan mendengar berita dari siaran radio. Coba ulang. Saudaraku, dia membaca koran-koran dan dia mendengar. Koran. Suhuf koran. Ada saya koran. Satu. Saudaraku, dia Jadi membaca. Jadi itu koran. Lebaran memang. Pernah lihat koran tuh? Orang salat Id. Ya. Di lapangan sebelum pasang sajadah. Pasang koran. Itu koran. Satu koran itu berlembar-lembar. Ini dikatakan suhuf. Ya. Sahifah. Lembaran-lembaran. Ya. Tidak diklip. Ini lembar. Dilipat-lipat saja. Jadi korannya satu. Allah alam jamaknya apa ya. Saudaraku baca. Saudaraku, dia membaca koran dan dia mendengar siaran dari radio. Dia mendengarkan berita akhbar maf'ulun bihi, mendengarkan berita dari siaran radio ya. Ulang, Mbak saudaraku. Saudaraku, dia membaca koran dan mendengarkan berita dari siaran radio pada setiap pagi. Ayo semua. Yaktubul mudarrisu 'ala sabburati. Guru dia menulis di atas papan tulis. Yaksilu Hisyamun wajahahu bisabuni. Hisyam dia mencuci wajahnya dengan sabun. Yarji'ul mudiru minal madrasati fis sa'ati tsaniyati. Guru kembali dari sekolah. Al-mudiru. Kepala sekolah kembali dari sekolah pada jam 2. Ini pakai capsek ya. Sekarang ngitung lagi. 21 sampai 30. Nah, kemarin sudah ya. Kemarin di jilid 1 ngitung 1 buku, 2 buku sampai 10 buku. Jilid 2 ini 11 sampai 20 sudah. Sekarang 21 sampai 30. Dan nanti akan ada pelajarannya itu sampai ribuan ya. Misalnya ya Indonesia merdeka 1945 itu nanti kita pelajari. Tayyib. Ya. Misalnya dia lahir 1987. Itu nanti ya, ada pelajarannya nanti di jilid 2 ini. Ya. Saya lupa dars berapa. Tayyib. Ini masih 125 ya kemarin ya.
Dibaca 125 orang pekerja. Coba baca, kita baca sama-sama. Jadi ini mudah ya, ini sangat mudah dibanding yang sebelumnya. Tapi ya menghitung ini tetap dasarnya sama dari yang sebelumnya. Coba perhatikan 21, 22. Jadi dia terdiri dari satuan dan puluhan. Selalu seperti itu. Kalau 11 sampai 19, 1 dan 10. Ini puluhan. Puluhan itu 20, 30, 40 sampai 90. Coba perhatikan. Ketika dia 1 dan 2, 21 dan 22, maka satuannya itu sejenis dengan bendanya. Wahidun mudzakkar, taliban mudzakkar. Jadi yang paling pertama kita lihat kalau mau menghitung, lihat dulu apa yang kita mau hitung. Dia mudzakkar atau muannas. Itu langkah pertama kalau kita mau menghitung. Saya ulangi. Kalau kita mau menghitung, lihat apa yang kita hitung. Itu mudzakkar atau muannas. Itulah yang menentukan nanti. Tip. Ketika dia 1 dan 2, 21, 22, 31, 32 sampai 91 dan 92, bendanya mudzakkar, dan ini baru mudzakkar yang kita pelajari, tidak dicampur langsung ya. Tapi saya kasih rumus umum, kalau bendanya mudzakkar maka 1 dan 2-nya mudzakkar. Wahidun mudzakkar. Muannasnya ihda. Baik. Paham? Atau wahidatun ya. Nanti kita lihat. Isnani mudzakkar. Nanti muannasnya isnatani. Baik. Kemudian 3 sampai 9-nya nanti berlawanan jenis dengan benda tersebut. Taliban mudzakkar. Salah satu muannas. Muannas sampai 9. Bisa dipahami? Sama dasarnya kan? Sama. Dasarnya sama dengan 3 sampai 9 yang ada di jilid 1. Ya, cuman bedanya sini bendanya tetap mufrad. Mansub sebagai tamyiz. Karena ini masih rentang 11 sampai 99. Ya. Jadi angka 11 sampai 99 ini bendanya mufrad mansub sebagai tamyiz. Ini taliban sampai 30. Ini sampai 99. Ya. Tis'un wa tis'una na'jatan. Ya, di surah Shad. 99 na'jah, kambing. Bisa dipahami? Saya ulangi, 1 dan 2-nya itu sejenis dengan bendanya. Benda yang kita mudzakkar, muannas. 3 sampai 9-nya berlawanan jenis. Kalau yang kita hitung mudzakkar berarti 3 sampai 9-nya muannas. Coba lihat, ada tak marbutah? Salasatun, arba'atun, khamsatun sampai tis'atun. Bisa? Baik. Mudah ya? Ini ngitung yang mudzakkar dulu. Muannas nanti. Ayo coba kita baca sama-sama. Wahidun wa ishrun. Semua? Jadi ini pakai waw. Ya, pakai waw ataf. Jadi dia ikut ke wahidun. Wahidun, isnani, salasatun. Ini posisi marfu semua. Posisi marfu, netral ya. Belum ada amil masuk. Ishrun, ya ini uqud. Bilangan uqud. Dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan ya. Paham ini? Marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan ya. Jadi ketika ada huruf jar misalnya masuk atau dia sebagai maf'ulun bihi, maka pasti berubah jadi ishrina. Bisa? Jadi ada satuannya. Ya, ada satuannya, ada 20-nya, ada tamyiznya, ada bendahnya. Bisa? Mudah ya? Mudah tak? Baik. Jadi tiga kata.
Ya. Ada satuannya, ada puluhannya, ada bendanya. Benda dari 11 sampai 99 mufrad mansub. Sebagai apa Ahmad? Tamyiz. Ahmad. Coba kita hitung buku, coba. 21 sampai 30 buku. Ayo semua sama-sama. Pulpen. Bisa? Mudah? Baik. Cak baca. Lanjut. Iqra' ma yali thumma aktubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil hurufi. Bacalah apa yang berikut ini, kemudian tulislah bersama dengan menulis nomor-nomor yang datang padanya dengan huruf-huruf. Ya, suruh baca, kemudian suruh tulis. Di sini kan yang ditulis nomornya, angkanya. Nah, ini disuruh tulis dengan huruf. Kalau huruf gimana? 30, 29, gimana? Bisa? Baik. Perhatikan ya. Lihat posisinya dalam kalimat. Ya. Kalau 11 sampai 19 enak, mabni. Ya, fathah terus. Ya, mau fi mahalli rafin, nasbin, jarrin. Ya, fathah terus. Yang namanya saja mabni ala fathil juz'ain. Kalau ini tidak. Ya, bisa wahidun, bisa wahidan, bisa wahidun. Wahidin. Bisa semua. Ya, isyrun bisa isyrin. Taliban bisa? Abdullah bisa? Taliban bisa apa lagi? Omer. Taliban. Tadi wahidun, wahidan, wahidin. Isyrun bisa isyrin. Taliban bisa? Taliban bisa? Apa? Bisa talibatan katanya. Taliban tidak bisa berubah. Tidak bisa talibin, tidak bisa talibun. Kenapa? Harus masuk. Iya, jadi talibannya jami dikacak-kacaki. Ya, pahamin ya? Yang berubah nanti satuan dan puluhannya. Bahkan satuannya dia masuk isim mufrad, bisa dhamma fathah kasrah kecuali dua. Isnan ini mulhak dengan isim musanna. Jadi dua mulhak ini. Ukutnya 20-nya, 30-nya sampai 90-nya, kemudian dua. Kalau isyrun, salasun, arbaun sampai tis'un itu ukut mulhak dengan jamak mudzakkar salim. Marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan ya. Kemudian satuannya ikut isim mufrad. Kecuali dua. Dua ikut musanna, mulhak. Tidak boleh dikatakan musanna dia. Mulhak bil musanna. Bisa? Karena definisi musanna tidak cukup untuk tidak cocok untuk dirinya. Ayo baca. Fi syahri tis'atun wa isyruna au Nah, apa pakai shin? Ulang. fi syahri tis'atun wa isyruna au thalathuna yauman. Ayo semua. Di dalam satu bulan
terdapat 29 atau 30 hari. Ya, ini Hijriyah, Qamariyah. Ya. Kalau Masehi 28 ada, 31, 31. Kita alhamdulillah cuma 2. Kalau bukan 29, 30. Oleh karena itu kita lihat hilal di tanggal 29. Ya, kalau hilal Ramadan mau dilihat berarti 29 Sya'ban. Hilal Syawal berarti 29 Ramadan. Ya, sorenya. Ya, misalnya ini sudah tanggal 29. Sorenya kita lihat di hilal. Terlihat hilal, ya masuk tanggal 1. Berarti bulan itu hanya 29. Tidak terlihat, ya sempurnakan 30. Otomatis besoknya tanggal 1. Ya, enak tak? Ya, mudah, ringkas. Nah, mereka tidak. Ya, 28, nanti di tahun keempat 29. Tahun depan 28 lagi, 3 tahun. Ya, begitu. Ya, tegur ya kalau pelajaran fisika ya. Paham ini? Ya, karena ada seperempat ya, seperempat kali 4 baru sempurna. Tapi celakanya yang biasa ulang tahun, yang lahir tanggal 28 Februari, ulang tahunnya katanya 4 tahun sekali. Na'udzubillah. Ya, tidak usah ulang tahun, yang penting bertakwa kepada Allah. Ya. Ayo lanjut. في هذه الحافلة 25 راكبا. Di dalam bis ini terdapat 25 penumpang. 25 orang penumpang. Terus terakhir 73. Coba yang baca. Ujung. Ini pendek pelajarannya, nanti pelajaran ke-11 baru panjang lagi. Ja'al yawma 22 taliban jadidan. Pada hari ke-22. Pada hari ke-22, pada hari ini datang 22 murid baru. orang 22 orang murid baru. Ayo semua. Ya, jadi itu kita dalam bahasa Indonesia, keterangan waktu atau tempat itu bisa di depan, bisa di belakang. Ya. Tape. Ya, walaupun seri-serinya di depan ya. Saya tidak jago juga masalah. Ingat-ingat saja ya, murojaah pelajaran dulu. Ayo lanjut. Fi hadzal kitabi 21 darsan. Di dalam buku ini terdapat 21 pelajaran. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingatkan ya. Antum harus lihat posisi angka ini dalam kalimat. Contoh, perhatikan nomor 1. Coba lihat, nomor 1. Fi syahri, 29, 30 hari. Fi syahri sebagai apa ini? Ayo semua. Khabar muqaddam. Otomatis 29 ini sebagai ini ataf. Jadi jangan senang dengan marfu ya, itu dikasih pas memang marfu supaya antum belum bercabang pikirannya, supaya tidak bercabang. Paham ini? Saya ulangi, fi syahri sebagai apa? Khabar muqaddam. 29. 9 sebagai apa? Mubtada'nya. Wa 20 ya. Atafnya dia ikut. Ya, dia satu paket ya. Paham? Au 30. Nah, 30 ataf ke 29.
Bisa dipahami? Jadi dia marfu karena mubtada muakhar. Sama ini fi hadhil hafilati khabar muqaddam. Ininya mubtada muakhar. Rakiban tamyiz sama dengan yauman. Nomor 3. Jaa apa ini? Ya. Al-yauma dzarf. Ini sebagai apa? Fa'il. Siapa yang datang? Nah, ini 22 ini. Taliban jadidan begitu. Nah, itu baru. Baca kitab itu begitu baru. Ya, kalau bisa baca kebetulan betul, masalah. Ya, kalau keenakan bisa melayang dan ketagihan. Ya. Seperti, ya. Harus tahu semua. Jadi 22 sebagai apa? Fa'ilnya. Jadi isnani marfu dengan alif. Ya. Mulhaq dengan musanna. Wa ishrun. Marfu dengan waw, mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Bagus. Ya, ini antum cermati ya, cermati sendiri. Ya, lihat sendiri. Lanjut. Hadzal mal'abu tiwalahu 28 mitron. Jangan dulu. Tadi nomor 4 sudah ya? Sudah. Fi hadzal kitabi, apa ini fi hadzal kitabi? Ayo semua. Khabar muqaddam. Ini sebagai mubtada muakhar. Nomor 5, ulang. Ulang nomor 5. Hadzal mal'abu tiwalahu Tuluhu lamberikna. La bunah. Ya, apa? Panjangnya. Tul. Tola ya tulu. Tuluhu. Ini. Tuluhu. Hadzal mal'abu tuluhu 28 mitron wa 'ardahu Wa arduhu. Itu, lihat posisinya. Tuluhu sebagai khabar. Ya. Baik. Wa arduhu ataf ke situ. Dhammah. Lebar. Arduhu lebar. Ya. Ayo. Hadzal mal'abu tuluhu 28 mitron wa 'arduhu 24 mitron. Ayo semua. Lapangan ini panjangnya 28 meter dan lebarnya. 24 meter. Ayo semua. Bisa ya? Mitran sebagai tamyiz. Ya. Perhatikan hadzal mal'abu, hada sebagai apa? Apa ini? Hada mubtada. Al-mal'ab tuluhu 28 mitran. Khabar. Khabar ini terdiri dari mubtada khabar lainnya. Tuluhu mubtada tsani. Ini khabar tsani. Bisa? Baik, ini ataf ke mubtada tsani. Bisa dipahami? Baik. Lanjut. Kam kilometronil musafatu bainal madinati wal matari. Berapa kilometer? Al-masafah, jarak. Masafah, jarak. Jarak antara kota Madinah dengan bandara. Ayo. Berapa kilometer jarak antara Madinah dan bandara? Al-masafatu. Sama tadi. Al-masafatu bainahuma 23 kilometron.
Jaraknya an- Jarak antara keduanya. jarak antara keduanya 23 kilometer. Terus. هذا الدفتر طوله 27 سنتيمتر. Buku tulis ini panjangnya 27 cm. Ya, udah ya. Itu latihan. Ini sedikit latihannya. Baik, lanjut. Baca nomor 8. Ta'ammil ma yali. Ta'ammal. Ta'ammal ma yali. Mubakkiron. Apa artinya? Artinya dulu. Perhatikanlah apa yang berikut. Mubakkiron mutaakhiron. Ini tanda silang. Apa artinya ini? Berlawanan maknanya. Antonim. Ya, kalau sinonim sama. Ya, sama maknanya. Mirip. Kalau ini antonim. Berlawanan maknanya. Ya, baridun harun. Ya. Tawilun qasirun. Thaqilun khafifun. Itu antonim di pelajaran ketiga di jilid 1. Sini mubakkiran lawannya mutaakhiran. Apa artinya mubakkiran? Berpagi-pagi, ya, bersegera di waktu bukur. Ya, di waktu pagi. Paham? Ya, berpagi-pagi, bersegera di pagi hari. Mutaakhiran terlambat. Ustaz, kenapa dikasih langsung fathah ini Ustaz? Biasanya dhammah. Saya bisa jawab. Muhammad. Kenapa langsung di fathah ini Muhammad? Biasanya dhammah. Apa dia bilang? Hah? Maf'ul fi? Ini isim fa'il. Saya kasih kata kunci. Isim fa'il. Maf'ul fi itu katanya tertentu. Gampang dia. Keterangan waktu tempat gampang sekali. Ini coba lihat. Isim fa'il. Mansub. Menerangkan kondisi. Ayo. Sebagai hal. Ya. Jadi tidak bilang mutaakhirun, enggak, langsung. Supaya orang langsung pakai, enggak berpikir lagi. Bisa dipahami? Baik. Kenapa yang disebutkan? Karena disebutkan di wacana. Sekali lagi di Rusul Logo itu kalau antum mau tahu pokok materinya, cermati saja bacaannya, obrolannya. Itu di awal dars itu pelajari itu. Di situ itu titik-titik pembahasan. Nanti dia pertajam di latihan. Itu enaknya di Rusul Logo. Jadi enggak usah khawatir luput, enggak usah. Nah, antum seluput-luputnya antum cuma paham global bacaannya, pasti di tamarin pasti antum akan ya difokuskan. Oh ini ternyata ini pokok materinya. Ya, bisa? Baik. Jadi mubakkiran apa? Berpagi-pagi berangkat ya segera di pagi hari, dan mutaakhiran terlambat. Dan ini hal, dua-duanya hal. Lanjut baca. Dhahabtu ilal madrasatil yawma mubakkiran. Saya pergi ke sekolah pada hari ini berpagi-pagi. Apa bahasa Indonesianya itu deh? Ya, cepat juga, cepat sekali juga iya. Berpagi-pagi juga iya. Dia bersegera. Ya, cepat pergi. Jadi misalnya ke sekolah baru jam 6, orang baru bangun, baru mau minum teh, dia sampai nih. Nah, itu mubakkiran, bersegera ya di waktu pagi. Ya, berpagi-pagi. Terus Waraja'tu ilal baiti mutaakhiran. Dan saya pulang ke rumah terlambat. ya.
Ya, dalam keadaan terlambat. Jadi ini mubakkiran, mutaakhiran ini tidak harus masuk ya. Cuman ini penggunaannya kita langsung pakai. Bisa dia majrur, bisa dia marfu. Baik. Cuman perhatikan ketika kita i'rab dia dengan hal, mubakkiran, mutaakhiran ini sebagai hal. Lihat siapa sahibul halnya. Ya, sahibul halnya kan harus ma'rifah. Yang kedua, lihat sahibul halnya mudzakkar atau muannas. Ya, kalau yang ngomong perempuan, masa dia bilang mubakkiran? Paham? Baik. Ya disesuaikan ya, disesuaikan. Ya, lanjut. Dhahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Laila pergi ke kampus dalam keadaan terlambat. Ya, karena yang terlambat perempuan, maka ada tak marbutah. Bukan mutaakhiran. Yang terlambat Laila perempuan. Jadi pakai tak marbutah, mutaakhiratan. Terus Dhahabatit tabibati hmm? Dhahabatit tabibatul yawma ilal mustashfa mubakkiratan. Siswi itu pergi hari ini ke rumah sakit dalam Apa? Tabib. Salah alamat ya nanti. Siswi pergi rumah sakit. Disuntik nanti. dokter perempuan itu pergi hari ini ke rumah sakit dalam keadaan berbagi-bagi. Ayo semua. Ya. Bersegera di waktu pagi. Kita melihat ini materinya sudah lewat ya. Coba lihat. Ini kalau gundul sama enggak? Berapa kemungkinan bacaannya? Semua, berapa kemungkinan? 4. Ini maklum. Majhul 4. 4 tambah 4 8. Pikir sendiri mana dari 8 itu, ya. Walaupun jarang ya, itu tambahan 4 yang majhul itu jarang. Asalnya maklum. Ya. Dan ketika majhul, ketika ada isim marfu'nya bukan fa'il tapi naibul fa'il. Bagus. Lanjut. Sedikit lagi. Kawin jumalan musta'milanil kalimatil atiyata. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut ini. Ini semuanya masuk sebagai maf'ul fi, dzarfuz zaman. Keempat-empatnya ini masuk sebagai maf'ulun fihi. Masuk tak? Kenapa? Keterangan waktu. Ya, keterangan waktu. Daiman. Ya. Selalu. Ahyanan. Kadang-kadang. Mutaakhiran. Terlambat. Marratan ukhra. Kali yang lain. Maksudnya sekali lagi. Ya. Baik. Ayo coba bikin kalimat. Dhahaba abi daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Perhatikan. Ketika dikatakan daiman berarti dia terus menerus. Fi'il apa yang dipakai? Fi'il mudhari. Ya dulu ala istimrar. Ya bukan terus menerusnya. Jadi kalau daiman ini berarti fi'ilnya harus fi'il mudhari. Mana contohnya? Ada contohnya di atas? Ada daiman di atas? Hah? Ahyanan. Mana? Oh iya, taib. Ini. Daiman. Yadhabu. Pakai fi'il mudhari. Kenapa? Terus menerus. Ya, bisa paham ya? Kalau dia cuma cerita kemarin satu kali, ya, walaupun tidak ada kemarinnya itu pakai, tidak apa-apa pakai dhahaba. Tapi ini ada daiman. Ya, pasti terus menerus. Ya, pakai fi'il mudhari ganti kalimatnya. Yadhabu abi daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Ayo semua.
Ayahku dia selalu pergi ke pasar setelah sholat subuh. Terus ahyanan. Yad, yadhabu Hamidun ila suqi ahyanan. Hamid dia pergi ke pasar kadang-kadang. Terus Hamidun Dhahaba Hamidun ilal jami'ati mutaakhiran. Hamid dia pergi ke kampus dalam keadaan terlambat. ayo terus. Ada persiapan. Hah? Ayo baca al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu daiman, terus menerus. Ahyanan, kadang-kadang. Marratan ukhra, Ya, sekali lagi atau kali yang lainnya. Terus maktabun. maktabun, kantor. Kantor. Jangan takut. Jangan takut. Terus. Amilun jam'uhu ummadun, pegawai. Yang sama kufar. Kafir kufar. Fasik fusak. Ini fu'al wazannya. Fu'al. Dan ini wazannya jama' ini ada di jilid 3. Di akhir jilid 3. Antum kalau punya buku cetakan yang 3 jilid bisa lihat di akhir. Bentuk-bentuk jama'. Terus. Tulun, panjang. Sintimitron, Ini nih. Atasnya. ardun, lebar. Terus. Musafat, Ma. masafatun, jarak. Terus. Kilometron, Marfu ini marfu. kilometrun, Ini namanya apa ini? Isim mauquf namanya. Dia tidak ada amil masuk. Posisi tidak ada amil masuk. Netral kalau orang bilang. Kecuali yang memang dipakai sebagai apa yang seperti ini daiman langsung masuk. Ini dipakai langsung diisyaratkan apanya? Posisinya dalam kalim sampai maf'ul fihi. Sisanya apa? Mauquf. Muhammadun. Kenapa tidak Muhammadin? Muhammadan. Karena dia posisi netral, mauquf namanya. Belum ada amil yang masuk. Belum masuk giginya, ya. Baik. Jam'uhu jam'uhu kilometratun, ayo semua. kilometer. Ayo terus. Sintimetrun, santimetrun, jam'uhu santimetratun. Sentimeter. Ya, cm ya. Cm. Terus Metrun jam'uhu amtarun. Meter. Amila, melakukan. terus Fa'ala, melakukan juga. melakukan. Terus Rakiba, mengendarai. Raka'a, ruku. Sajada, sujud. alhamdulillah ya selesai
pelajaran yang ke-10. Baik. Besok kita murojaah dari pelajaran 1 sampai 10. Tugasnya kalian tulis pokok-pokok materi dari pelajaran 1 sampai 10 dengan mengambil tamarin sebagai acuan. Ya. Jadi tamarin biasanya soal nomor 1, nomor 2 itu hubungannya masih dengan bacaan. Pemahaman kita terhadap bacaan. Kasih soal-soal, ya, sahih, ya, kasih tanda silang, tanda benar. Paham ini? Ini tidak usah dikasih pokok materi apa. Nah, sisanya itu, tamarin yang setelahnya itu pasti ada pokok-pokok materi yang ingin ditekankan. Saya ulangi tugasnya, tuliskan ya pokok-pokok materi dari pelajaran 1 sampai 10. Ya, di kertas selembar atau di buku catatannya. Dikumpul. Ya, dikumpul. Oh, bagus misalnya di kertas bagus, tapi dikembalikan, nanti dipindahkan ke catatan. Itu nanti penting antum ketika mau murojaah ya sama teman misalnya, ya, atau mau murojaah dengan mengajar, antum bisa jadikan itu acuan. Ya, jadi sambil baca bacaannya, wacananya, percakapannya, antum langsung isyaratkan pokok materi tersebut. Jadi pas masuk latihan, dia langsung sisa kerja soal sudah paham. Ya, sudah diisyaratkan di bacaan. Pas masuk soal langsung mengerti. Oh ya sudah tadi isyaratkan. Ya, bukan nanti di soal baru dijelaskan, tidak, sudah dijelaskan memang. Jadi nanti masuk soal sisa latihan. Paham ya? Karena ini jilid 2 ada 31 pelajaran. Ya, jadi ini baru sepertiganya kita selesai. Ya, sepertiganya. Tayyib. Jadi usahakan besok kita satu jalsah, satu pertemuan khusus untuk itu. Nanti Senin baru kita masuk pelajaran ke-11. Saya paham ya PR-nya ya? Saya dikumpul. Ya, dikumpul. Jadi saya duduk besok insya Allah sudah ada di depan saya kertasnya. Lengkap dengan namanya, dengan kampungnya. Ya. Baik. Nomor HP enggak usah ya. Ya. Baik, sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.